Makanya ketika ada orang-orang yang dengan kesombongan mereka memposisikan diri mereka sebagai Salma dan merasa bahwa dia bisa menjalani hidup Salma lebih baik bahkan dari Salmanya sendiri, mereka telah jatuh pada mentalitas God complex atau yang mungkin sedikit di bawah itu namanya paternalism mentality. Kali ini gue bakal ngomongin sesuatu yang sedikit di luar musiknya Salma ya, biar gak bosan. Dan akan gue awali dengan sebuah pertanyaan, sanggup gak sih kita semenit aja menjadi Salma? Kalau jawaban gue jelas, enggak, gue gak akan sanggup. Kita nggak usah bicara teori sosial atau filsafat untuk sampai pada sebuah pemahaman bahwa setiap orang punya kehidupan uniknya masing-masing terlepas itu baik atau buruk. Setiap orang punya sejarah hidupnya sendiri yang dibentuk dari interaksi, tingkatan pemikiran, level emosi, pengalaman, lingkungan, dan sebagainya. Bahkan kalaupun kita tahu sejarah hidup seseorang secara detil pun, kita tetap nggak bisa menjalani hidup hal tersebut karena tingkat ketangguhan dan kerapuhan kita yang berbeda-beda. Makanya ketika ada orang-orang yang dengan kesombongan mereka memposisikan diri mereka sebagai Salma dan merasa bahwa mereka bisa menjalani hidup Salma lebih baik bahkan dari Salmanya sendiri, mereka telah jatuh pada mentalitas God complex atau yang mungkin sedikit di bawah itu namanya paternalism mentality. Khusus paternalism ini tentunya by konteks ya, karena ada paternalism yang emang jadi lebih baik kalau sesuai konteks, tapi ada juga yang malah itu menjadi sesuatu yang buruk kalau tidak sesuai pada tempatnya. Cara gue untuk menahan diri agar nggak jatuh pada mental-mental kayak gitu adalah dengan melihat diri gue sendiri. Gue mungkin nggak mengalami masalah yang sama besarnya dengan Salma, tapi bukan berarti gue lebih baik dari dia. Bukan berarti gue lebih suci dari dia, bukan. Tapi karena gue cuman orang biasa gitu. Apa yang harus diuji dari orang kayak gue, yang kadang tanpa harus dirayu sama setan pun, itu hobinya udah culitin orang, nyinyirin hidup orang, menjadikan aib orang seperti komoditi di sosial media. Sedangkan sama, dengan segudang kelebihan dia yang luar biasa itu, pasti juga dititipkan Tuhan ujian-ujian yang jelas nggak akan sama dengan apa yang gue dapatkan. Karena gue bukan siapa-siapa. Kalau kata pepatah, great blessings come with great trials. Itulah keadilan Tuhan. Salah satu alasan kenapa waktu nggak pernah bisa diulang adalah karena manusia memang harus belajar dalam hidupnya. Itulah yang mungkin sedang dijalani Salma dan juga kita semua gitu. Dan sebagai fans, gue harus menyemangati dia untuk proses itu. Dan yang paling penting dan yang selalu dinasehatkan almarhum bapak gue adalah mengidolakan seseorang bukan berarti menjadikannya manusia suci. Tapi untuk kita belajar, bukan hanya dari hal-hal baiknya, tapi juga dengan hal-hal buruknya. Kalau ada yang baik dari dia kita ambil, kalau misalkan ada yang buruk dari dia, ya kita berusaha untuk agar itu nggak kejadian pada diri kita gitu. Jadi kita punya pilihan itu sebenarnya. Kalau dia melakukan kesalahan, yang kita bela bukanlah kesalahannya. Tapi yang kita bela adalah hak dia untuk mendapatkan ruang yang besar, ruang yang lapang, untuk dia belajar kembali dan memperbaiki dirinya agar lebih baik. Bukankah itu juga yang kita inginkan kalau misalkan kita sendiri yang melakukan kesalahan? Kalau semua orang menghakimi, lalu siapa yang menopang kita untuk bangkit memperbaiki diri? Seperti lirik lagu Terima Kasihnya Salma, semua luka dan cinta sepakat membuat kecewa, dan gua rasa kita semua juga sepakat bahwa rasa kecewa itu hal biasa dan manusiawi. Tapi yang lebih penting, bagaimana rasa kecewa itu bisa diekspresikan dengan adil. Dalam artian, rasa kecewa yang tidak membabi buta sehingga menghapus semua kebanggaan yang pernah dirayakan bersama-sama. Terakhir gue mau bilang terima kasih untuk semua Salman yang sampai hari ini masih bersama Salma. Melihat para Salman yang kemarin singkolong lagu Berharap pada Timothy Pestapora, jujur bikin gue merinding sih. Melihat Salman yang begitu antusias nungguin fancamnya Salma, yang minta gue untuk bikin konten bedah penampilan Salma, yang tiap hari nulis tweet di X yang bilang mereka kangen Salma, dan sebagainya. Itu membuat gue sadar akan satu hal, bahwa mereka, Salma dan Salman, telah berhasil untuk tumbuh bersama-sama. Mungkin itu aja pengen gue sampaikan. Hanya sebuah unek-unek gue aja. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung, mengapresiasi konten-konten gue, atau sekedar traktir kopi, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di bio profil gue. Karena itu akan sangat membantu gue sebagai konten kreator. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.
Thank you, Salmain.